Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan ya, ini adalah AMD Ryzen 5 1400. Di video kali ini gue akan coba mensimulasikan performance dari lineup Ryzen 3 menggunakan CPU ini. Jadi kalian jangan sampai salah paham. Di video ini kita cuma mau memprediksikan bagaimana performance Ryzen 3 itu sebelum tanggal rilisnya, yaitu 27 Juli 2017. Pada spesifikasi tertulis bahwa AMD Ryzen 5 1400 ini memiliki 4 core dan 8 thread dengan base clock 3,2 GHz dan boost up to 3,4 GHz. Juga memiliki TDP 65 Watt. Yang ngebikin gue pingin ngelakuin pengujian ini adalah karena spesifikasi tersebut cenderung nggak berbeda jauh dengan line up Ryzen 3. Yang membedakan paling berasa adalah untuk seri Ryzen 3 nggak ada yang namanya SMT atau biasa kita kenal dengan hyper threading, yang menjadikan Ryzen 3 cuma hadir dengan 4 core dan 4 thread aja. Di sini kita berasumsi jika Ryzen 3 itu menggunakan IPC yang sama dengan Ryzen sebelumnya, mungkin simulasi ini nanti hasilnya bisa mendekati Ryzen 3 yang beneran nanti. Tapi balik lagi, pengujian ini cuma sekedar simulasi yang sifatnya masih prediksi. Jadi bisa aja gue bener atau gue malah salah. Cara mensimulasikannya sebenarnya cukup sederhana. Kita tinggal matiin SMT yang ada pada Ryzen 5 1400 ini dan melakukan sedikit tuning agar sesuai dengan clock speed yang Ryzen 3 tawarkan. Yang berarti nanti Ryzen 5 1400 ini cuma akan punya 4 core dan 4 thread aja. Untuk pengujiannya di sini gue menggunakan motherboard Asus Crosshair 6 Hero, Corsair Vengeance RGB 2x8GB, Cooler Master V750, Cooler Master Neptune 240, SSD SATA 120GB, hard disk total 4TB, dan GPU RX 570 ROG Strix. GPU ini cuma dipakai untuk display aja karena pengujian kita nanti nggak akan ada load ke GPU sama sekali. Pengujian ini cuma gue lakuin pada satu skenario aja, yaitu Cinebench R15 Multicore. Frekuensi RAM juga gue set ke 3200 MHz CL16 dengan asumsi ingin mencari tahu performa maksimum pada posisi default dari CPU-nya. Jadi untuk awal ini di BIOS yang kita setting cuma profile memorinya aja. Kalau udah booting, lalu kita cek lewat CPU Z, dan seperti yang tadi gue bilang, R5 1400 punya 4 core dan 8 thread dengan clock speed 3,2 GHz. Memori juga di sini udah berjalan di 3200 MHz CL16. Nah, sekarang kita cek dulu seberapa besar skor yang didapat dari Ryzen 5 1400 ini pada Cinebench R15. Di sini kita mendapatkan skor 668, meski sebenarnya gue pernah tes dan dapat skor 705. Mungkin karena sambil desktop recording jadi mengalami sedikit penurunan. Intinya skornya berada di kisaran 668 sampai dengan 700-an. Nah, sekarang kita coba tuning CPU ini sehingga speknya sama kayak Ryzen 3 1200. Spek Ryzen 3 disebutkan oleh Lisasu kemarin bahwa R3 1200 punya clock speed 3,1 sampai dengan 3,4 GHz dengan 4 core dan 4 thread. Pada BIOS ini gue akan set rasionya ke 32, yang berarti clock speed nanti akan stuck di 3,2 GHz. Ini karena gue mengasumsikan kalau boost clocknya emang gak akan berjalan sampai ke maksimumnya dan mungkin efektifnya cuma naik ke 3,2 GHz. Selanjutnya kita tinggal disable aja SMT-nya pada bagian BIOS. Dengan disable bagian ini, maka hyperthreading pada CPU-nya akan mati, alias jumlah thread-nya akan sesuai dengan jumlah core-nya. Yang berarti R5 1400 ini akan menjadi 4 core dan 4 thread. Karena clock speed-nya terbilang masih sama dengan base R5 1400, jadinya kayaknya kita nggak perlu atur lagi V-core-nya. Kita save lalu boot ke dalam Windows. Sekarang ini Ryzen 5 1400 yang kita pakai udah terpangkas SMT-nya. CPU ini sekarang berjalan dengan 4 core dan 4 thread. Kita coba lagi Cinebench R15-nya untuk melihat seberapa perbedaannya dengan tes yang sebelumnya kita jalanin tadi. Nah, di sini kita mendapatkan angka 452 dan sebenarnya gue udah ngetes juga sebelum bikin video ini dan dapat skor 490-an.
Ya sekali lagi ini mungkin karena penurunan performa yang diakibatkan dari desktop recording. Angka skor tersebut adalah angka yang sedikit di atas Core i3 6100 dan Core i3 7100. Dan hasil skor ini juga nantinya akan jadi prediksi kita untuk skor dari Ryzen 3 1200 nantinya. Nah terakhir kita akan tuning lagi CPU-nya dengan menyesuaikan spek dari Ryzen 3 1300X. Dikatakan bahwa R3 1300X ini punya clock speed 3,5 sampai dengan 3,7 GHz dengan 4 core dan 4 thread juga. Kita asumsikan aja kalau clock speednya akan berjalan efektif di angka 3,6 GHz. Maka dari itu sekarang kita ubah rasionya menjadi 36. Dan kali ini kita ubah sedikit V-core-nya menjadi 1,2 volt aja, nggak usah gede-gede, gua rasa udah cukup. Sekarang kita save dan kembali booting. Setelah masuk Windows, kita cek lewat CPU Z lagi, cuma untuk mastiin aja tuning yang kita lakuin tadi udah berjalan apa belum. Abis itu kita tes lagi jalanin Cinebench R15. Di sini kita dapat skor 507 pas sambil desktop recording. Meskipun seharusnya kalau nggak sambil record, skornya bisa 550-an. Intinya kita anggap aja skornya kisaran segitu. Dan ini yang akan jadi skor prediksi kita untuk performance dari Ryzen 3 1300X. Skor yang juga berada di atas Core i3 6100 dan juga Core i3 7100. Tapi sekali lagi, ini masih sekedar prediksi aja. Mungkin bisa juga gue sebut sebagai eksperimen. Kalau nanti skor Ryzen 3 muncul dengan angka yang gak jauh berbeda dari data yang kita dapetin tadi, ya mungkin bisa dikatakan eksperimen kita dalam prediksi ini berhasil. Tapi kalau enggak juga ya udah, namanya juga cuma prediksi, bisa benar bisa salah. Yang pasti kita juga nanti akan sama-sama lihat bagaimana performa sesungguhnya dari line up AMD Ryzen 3 pada tanggal 27 Juli 2017 mendatang. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue itu ada di description. Gue Subki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.